Tabernakel Krisalom Tulungagung 14 Desember 2025. Tema terminologi. Sebagai sebuah kitab, Alkitab kita tentu memuat istilah-istilah. Sebagian besar istilah mungkin dapat membingungkan pembaca, terlebih karena istilah yang sama digunakan dalam kitab agama lain, tetapi memiliki makna berbeda. Katekese Krisalom akan membahas beberapa istilah yang ada dalam Alkitab yang mungkin dapat membingungkan pembaca. Salah satunya adalah istilah nabi yang sering dipersamakan dengan rasul atau imam. Pertama, kita akan membahas tentang nabi yang disebut navi dalam bahasa Ibrani. Ada beberapa arti dari kata navi. Arti pertama, orang yang dipanggil. Ini berarti seorang nabi adalah orang yang dipanggil Tuhan, atau dapat dikata sebagai orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Contohnya adalah Musa yang dipanggil oleh Tuhan sejak menggembala domba, atau Samuel yang sudah dipanggil oleh Tuhan sejak masih kecil. Seorang yang dipanggil Tuhan berarti menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dan mengkhususkan diri hanya bagi kepentingan Tuhan dan tidak mengurusi kepentingan pribadi. Arti kedua dari nabi adalah pelihat. Artinya, seorang nabi diberi penglihatan oleh Tuhan tentang suatu hal, entah itu tentang pribadi atau kelompok, tentang masa depan, atau tentang suatu kebenaran yang tidak terlihat oleh orang lain. Orang yang adalah nabi harus menjadi saksi. Apabila Tuhan memateraikan penglihat itu, maka apa yang dilihat seorang nabi itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain sampai materai itu dibuka. Biasanya nabi melihat akan menulis apa yang ia lihat untuk menjadi suatu nubuat atau peringatan. Misalnya seperti Nabi Daniel atau Yesaya. Arti ketiga adalah menyambung lidah. Maksudnya seorang nabi harus berbicara untuk meneruskan apa yang difirmankan Tuhan, sehingga nabi tidak bisa bicara sembarangan, sebab bisa-bisa orang mengira bahwa itu adalah dari Tuhan. Tugas nabi sangat berat. Dari sebab itu kita bisa melihat beberapa contoh nabi yang pernah menolak menjadi nabi, seperti Musa atau Yunus. Kebanyakan nabi bukanlah seorang imam. Artinya, nabi yang bukan imam itu tidak berkewajiban memimpin ibadah atau menjadi pendamai antara manusia dan Tuhan. Nabi tidak harus memimpin pembakaran kurban atau ukupan. Nabi juga tidak sama dengan rasul. Intinya, nabi adalah seorang manusia yang mengkhususkan hidupnya bagi Tuhan karena mereka dipanggil. Sepanjang sejarah yang ada dalam Alkitab, jumlah nabi tidak diketahui banyaknya. Sebab banyak nabi yang tidak menulis kitab, tidak tertulis namanya dalam Alkitab, bahkan mungkin tidak diketahui keberadaannya. Dalam iman Kristen, nabi terakhir adalah Yohanes Pemandi atau Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah orang terakhir yang telah dipanggil dan dipersiapkan sejak dalam kandungan. Sejak kecil, Yohanes telah mengkhususkan dan mengkuduskan diri bagi Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Dia berbicara sebagai wakil Tuhan dan tidak dapat melihat hal-hal kebenaran dan apa yang akan datang. Setelah Yohanes Pembaptis, belum ada lagi seorang nabi, tetapi nabi palsu ada banyak. Sekalipun tidak ada lagi nabi setelah Yohanes, kita sebagai Kristen tetap harus menjalankan fungsi seorang nabi, menjaga kekudusan, menjadi penyambung lidah Tuhan, dan bernubuat.
Sekalipun seseorang bisa menjalankan fungsi nabi, bukan berarti orang itu adalah nabi. Karena itu, kewaspadaan kita sebagai Kristen harus dijaga benar-benar. Istilah nabi juga dipakai di agama lain, dan ada agama yang memandang bahwa nabi dan rasul itu sama saja. Karena pengaruh agama lain itu, sebagian besar Kristen masih berpandangan bahwa nabi dan rasul adalah sama. Pada katekese mendatang, kita akan membahas tentang rasul dan kemudian dapat melihat perbedaannya dengan nabi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.